Kalau dilihat di Maret 2020 tahun lalu sebenarnya secara konsep ataupun roadmap itu tidak sampai jangka panjang. Jadi memang dibuatnya tuh task force atau satuan tugas yang sifatnya dibagi antara internal untuk pengamanan kampus dan eksternal untuk penanganan dampak. Itu yang rektor lakukan. Cuma begitu ternyata berkepanjangan, keduanya ini kemudian menjadi melebur jadi satu, tidak lagi pembagian pengamanan dan penanganan dampak, tapi semuanya bersama-sama untuk menangani permasalahan-permasalahan akademik, permasalahan kemahasiswaan, maupun juga hal-hal lain seperti vaksinasi ataupun sumbangan ataupun bantuan kepada warga. Tapi itu mungkin fokus tahun lalu. Begitu tahun ini sih memang fokusnya Satgas adalah bagaimana beradaptasi dengan kondisi COVID ini, termasuk salah satunya secara bersama-sama menjalankan vaksinasi. Dengan mahasiswa sudah divaksin oleh kampus gitu ya, maksudnya kampus mengusahakan vaksinasi, kita juga mulai membatasi mereka yang masuk kampus ya harus sudah vaksin dan ada tes-tes jika ada yang ditengarai atau diduga misalnya sakit gitu ya, jadi kita lakukan juga tes. Kemudian juga pelaksanaan perkuliahan yang offline juga rasanya sih akan pelan-pelan baru menuju itu, nggak langsung ya itu langsung mulai. Makanya sebenarnya kalau dilihat sekarang di kampus juga, kalau yang memang mahasiswa masuk kampus, kalau mereka memang wajib dalam arti laboratorium gitu ya, kegiatan praktikum, ya memang jadinya mau nggak mau itu yang diizinkan masuk, tapi dengan tetap protokol yang sangat ketat. Vaksin pertama totalnya sekitar 4.270 dan vaksin kedua sekitar 4.000-an. Jadi dalam hal ini Unpar juga sudah membantu pemerintah dalam hal membantu pelaksanaan program vaksin, mempercepat program vaksinasi. Jadi para pegawai atau mahasiswa Unpar yang terpapar COVID diminta untuk mengisi laporan. Dari laporan tersebut diperoleh sampai dengan saat ini, hari ini, ada sekitar 174 Unparian yang terpapar COVID. Mahasiswa menempati porsi paling banyak, 138, sementara pegawai Unpar itu sekitar 36 orang. Perbaikan situasi COVID-19 yang kita miliki saat ini tetap harus kita sikapi dengan hati-hati dan penuh kewaspadaan. Pembukaan kembali aktivitas masyarakat tetap harus dilakukan tahap demi tahap seiring dengan peningkatan protokol kesehatan, testing dan tracing yang tinggi, serta cakupan vaksinasi yang semakin luas. Hal-hal tersebut perlu dilakukan agar pembukaan kembali aktivitas masyarakat tidak berdampak pada peningkatan kasus. Kami sudah membuat sebuah aplikasi yang dinamakan Aku Hadir,
Melalui aplikasi itu kita memantau jumlah pegawai yang bisa masuk ke kampus, sehingga persentase jumlah pegawai yang masuk bisa diatur oleh Aku Hadir tersebut. Dari pihak universitas juga mengeluarkan surat tugas. Beberapa pegawai yang akan memasuki area kampus harus bisa menunjukkan surat tugas. Ada kejadian yang cukup menarik. Seorang pegawai Unpar pada masa PPKM di awal mau masuk ke kampus. Ditanya oleh Satpam dan surat tugasnya tidak ada. Dan menariknya adalah ya Satpam tersebut tidak memperbolehkan staf tersebut masuk ke Unpar. Alhasil ya staf tersebut akhirnya kembali ke rumah. Ya, kalau sosialisasi yang sejauh ini kita lakukan, kita kan memiliki beberapa macam platform ini ya, official, seperti ada di media sosial terutama, karena kan untuk anak muda, mahasiswa lebih banyak mampirnya ke IG, kita juga terus sosialisasikan melalui IG, baik itu dalam bentuk gambar, semacam poster, kemudian himbauan-himbauan, video. Kita publikasikan bagaimana menangani pandemi ini, terutama dalam proses pencegahan. Kita juga sosialisasikan dalam bentuk video seperti protapnya ya, bagaimana saat memasuki kampus harus dicek suhu, kemudian diperiksa dan segala macam, itu kita juga sosialisasikan melalui media sosial. Kau datang tak kala sino senjaku telah redup. Yang sudah kami lakukan, pekerjaan yang kami lakukan diantaranya kami melakukan disinfektan di area-area luar, seperti di area taman, di area luar lokasi yang memang merupakan bisa menjadi titik sumber penyebaran dari COVID-19. Bahkan di area dalam pun juga kami sudah melakukan beberapa treatment, seperti kami melakukan ULV di area-area dalam ruang, juga kami juga melakukan penyemprotan-penyemprotan di area yang sempit, di area-area yang ramai dipakai oleh public atau yang disebut dengan public area. Juga kami melakukan treatment seperti disinfektan area dalam ruangan serta di area lobi ataupun koridor. Teman-teman security juga dalam berpatroli selalu sekaligus memantau ya, ketika ditemukan ada pribadi-pribadi yang tidak menggunakan masker akan langsung ditegur gitu. Dan kami juga membawa masker ketika mereka tidak menggunakan, ya kita kasih sesuai masker standar medis. Jumlah tamu itu dibatasi. Sempat 50%, sempat 20%, dan ketika PPKM darurat ya, PPKM sekarang berubah namanya PPKM level 1, 2, 3, 4, sama sekali tidak ada kegiatan yang bersifat langsung. Semua tamu-tamu yang menuju perkantoran Unpar, kita tidak mengizinkan mereka masuk ke kantor, tetapi diterima di ruang tamu. Katakanlah di gedung rektorat diterima di lobi. Jadi tidak diperkenankan masuk ke ruang. Unpar Fight COVID. fight COVID. Unpar Fight COVID. Fight COVID. fight COVID. Fight COVID. Yes. Yes.